21 santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat yang masih di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual. Bahkan beberapa di antaranya hamil hingga melahirkan anak. Peristiwa ini terjadi sejak pada tahun 2016 hingga 2021. Bagaimana awal mula kasus ini terjadi dan seperti apa kondisi psikologis dari korban pelecehan seksual saat ini? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gida Vita. Hari tidak seberapa cerah saat tim Fakta menyambangi kota Bandung, Jawa Barat. Kali ini yang dituju adalah Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda dan Madani Boarding School milik Heri Wirawan. Sebuah yayasan pendidikan yang mengklaim dikhususkan bagi anak perempuan dan berasal dari kalangan tidak mampu untuk menjadi santriwati. Seperti diketahui, dalam 1 bulan terakhir, dunia pendidikan tanah air digemparkan dengan peristiwa pemerkosaan terhadap puluhan santriwati hingga hamil dan melahirkan oleh seorang lelaki yang awalnya dikenal sebagai ustaz sekaligus pemilik yayasan pendidikan bernuansa Islami ini. Peristiwa ini segera menyita perhatian publik, apalagi awalnya orang sempat menyebut bahwa lembaga yang dipimpin oleh Heri Wirawan ini adalah sebuah pondok pesantren. Yang pertama disambangi tim Fakta adalah Pondok Tahfiz Al-Ikhlas, Yayasan Manarul Huda di kawasan Antapani, Bandung, Jawa Barat. Lokasi yang menjadi tempat bagi para korban keganasan Heri Wirawan saat dibawa pertama kali oleh orang tuanya untuk menjadi santriwati. Pemirsa, di Perumahan Sinergi Antapani ini menjadi lokasi tempat kejadian perkara kasus pelecehan seksual terhadap 20 santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan melihat, akan masuk ke dalam juga bagaimana sih sebetulnya aktivitas yang berlangsung selama ini. Kita akan temukan faktanya. Gedung asrama yang sekaligus dijadikan sebagai kantor Yayasan Tahfiz ini terletak di komplek menengah atas di kawasan Antapani. Bentuknya hanya rumah lantai 2 biasa. Kondisinya sudah tak terurus. Garis polisi membentang di pintu rumah ini. Kalau dilihat dari kawasannya, ini merupakan kawasan pemukiman penduduk. Jadi cukup berdekatan jaraknya antara rumah satu dengan rumah lainnya. Nah, ini pemirsa, ini merupakan lokasi tempat kejadian perkara kasus pelecehan seksual. Kenapa? Karena saya melihat di sini ada garis polisi yang terpasang. Ini menandakan bahwa kawasan ini steril karena masih dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Nah, memang informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga korban pelecehan seksual mengatakan bahwa di lokasi inilah di tahun 2016 siswi-siswi ini kemudian bersekolah di sini dan juga bertempat tinggal di sini, bahkan kasus pelecehan seksual juga terjadi di sini. Kalau dilihat pemirsa, di bagian sebelah kanan ini agak sedikit terbuka. Kita akan coba cek ke dalam dulu, lihat dari sini. Agak sulit nampaknya pemirsa, kalau saya harus melihat secara langsung. Saya akan coba minta bantuan dari tim saya untuk melihat bagian sisi dalam dari rumah ini. Kalau naik lagi, kalau lagi mau foto bagian apa itu, Mas? Yang tadi itu. Ya. Terus? Itu di lantai 2. Kelihatan apa lagi di lantai 2? Ada whiteboard. Ada? Oh, ada whiteboard. Ada kasur. Di lantai berapa? Lantai 2. Dekat sama whiteboardnya nggak? Dekat sama lemari. Oh, dekat sama lemari besi. Ada berapa kasur di situ? 1. Rak buku-buku gitu ada? Ada apa aja emangnya, Mas, yang berantakan tuh?
kayak ruang guru tadi. Oh, ruangan guru berantakan. Itu kok bisa tahu ruangan guru? Indikatornya apa? Soalnya ada meja, meja kayak di ruang guru itu banyak. Terus ada mesin jahit. Ya, tim kami, Ardin, ini sedang mencoba mengecek dan melihat sisi dalam dari rumah ini. Yang terlihat ini lantai 2 terlihat cukup jelas karena tadi disampaikan bahwa di lantai 2 ini ada whiteboard atau papan tulis ya. Kemudian juga ada kasur, kasurnya berjumlah 1 kasur, dan di bagian lantai 1 ini yang diduga merupakan ruangan guru atau ruang guru ini cukup berantakan, informasi yang tadi disampaikan oleh tim kami. Ya, meskipun bagian dalam rumah ini nampak agak sulit ya untuk melihat dari sisi luar, tapi kalau kita melihat di bagian halaman rumah ini, pemirsa, nih bahkan kamera bisa mendekat ke sini, saya melihat ada boneka bayi yang kemudian ada di tempat ini, kemudian ada juga beberapa permainan anak-anak ya, yang kemudian juga ini sudah rusak, tapi saya juga melihat ada di beberapa bagian lainnya. Saya akan coba menggunakan ini karena kita tahu bahwa ini tempat harus steril karena masih ada polis line atau garis polisi yang terpasang, artinya masih dalam perkembangan penyidikan oleh aparat penegak hukum. Nah, di sini saya melihat ada botol bayi, pemirsa. Kemudian ada juga pakaian bayi yang berwarna kuning ini, dan bahkan di bagian atas ini yang berwarna hijau ini merupakan bak mandi untuk bayi. Di dalamnya juga terlihat ada beberapa pakaian bayi, kemudian permainan untuk anak-anak yang juga sudah rusak kalau saya melihat lewat sisi sini. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan ya, apakah kemudian barang-barang yang saya temukan tepat di halaman rumah ini mengindikasikan bahwa rumah ini atau tempat ini memang digunakan untuk merawat bayi yang dilahirkan dari korban pelecehan seksual atau tidak. Karena kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh pihak keluarga korban sempat mengatakan bahwa di tempat inilah sejak tahun 2016 ini siswi-siswi belajar di sini, bersekolah di sini, tempat tinggal di sini, dan bahkan korban pelecehan seksual yang tengah mengandung juga ada di sini. Dari sejumlah benda yang tercecer di lokasi ini, patut diduga di tempat ini pernah ada bayi atau setidaknya anak balita yang tinggal di dalamnya. Kita akan coba berbincang dengan warga yang ada di sekitar sini, yang jaraknya ini cukup dekat dengan lokasi tempat kejadian perkara. Kita akan coba temukan faktanya. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, saya Gina Vita dari program Fakta TV One. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Sis, saya mau tahu. Pak Sis ini tahu lokasi itu atau rumah yang di situ, Pak? Iya, tahu. Tapi yang Bapak lihat aktivitas yang ada di sana itu gimana sih, Pak? Di rumah itu? Kan jaraknya cukup dekat nih, Pak. Iya, 50 biasa. meter bahkan. Ada anak kecil pengajian gitu. Oh, ada anak kecil ke pengajian. Enggak apa, yayasan ke panti ya. Oh, itu yayasan? Iya, yayasan. Oke. Itu ada berapa anak biasanya Bapak lihat? Banyak juga sih. Banyak. Selain anak-anak yang ada di situ, siapa lagi, Pak? Orang dewasanya ada nggak? Ada yang yang ngurusin ya. Siapa, Pak? Ya si Heri itu Dengan siapa lagi? sama istrinya. Oh, istri dari Heri Wirawan juga di situ? Iya. Sempat melihat ada kejanggalan nggak sih, Pak, aktivitas di sini? Enggak sih ya, karena anak-anaknya juga biasa aja kalau sore main, kalau habis subuh juga ngaji di depan sampai nanti jam 9, jam 10 gitu, biasa aja. Kalau guru terus proses belajar mengajar sempat tahu nggak ada di sini? Kayaknya sih pernah lihat beberapa juga, ada yang ngundang gurunya gitu. Tuh, Bapak ngeliat nggak kayak misalnya ada anak yang lagi hamil atau bahkan ada bayi di sana, sempat melihat itu nggak, Pak? Kalau anak kecil lihat, cuman kalau pas lagi hamilnya enggak sih. Kira-kira usia berapa? Mungkin 2 tahun 3 tahunan kali ya. Oh, 2 tahun 3 tahun. Sempat keluar sini juga, Pak? Iya, kadang main juga. Sempat nggak ngobrol dengan pemilik, Iya. Heri maupun istrinya? Sempat juga, bahkan santriwati juga pernah jadi ngajar anak ngaji, saya ngaji di rumah gitu. Seperti halnya Sis, warga sekitar yayasan ini umumnya tidak banyak menaruh curiga tentang aktivitas dalam yayasan ini. Apalagi selain Heri Wirawan yang dikenal sebagai pemilik dan pengelola yayasan, istri Heri sehari-hari tinggal di gedung ini dan ikut memberi pengajaran kepada para santriwati.
Dengan kata lain, istri Heri Wirawan tentu mengetahui keberadaan bayi dan balita di dalam sekolah. Oke, kalau untuk korban pelecehan seksual, ini Bapak pernah bertemu dengan salah Iya. satu di antaranya? Iya, Pernah, Pak? pernah. Pernah ke sini atau sering ke sini? Iya kan pas ngajar ngaji aja sini, paling sampai malam gitu. Dari kawasan Antapani, tim Fakta bergerak menuju daerah Cibiru untuk menggali lebih dalam boarding school Madani milik Heri Wirawan. Seperti bangunan yayasan sebelumnya, boarding school ini juga berada di tengah permukiman warga. Kali ini kondisinya lebih padat. Ya, pemirsa, saat ini kita akan menuju ke Yayasan Manarul Huda Boarding School Madani yang menjadi lokasi tempat kejadian perkara pelecehan seksual terhadap para santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan temukan faktanya. Nah, di sebelah kiri saya ini tertulis Madani Boarding School, Yayasan Pendidikan dan Sosial Manarul Huda. Kita akan coba cek. Bangunan sekolah ini masih tampak baru. Cat dinding bangunan masih amat cerah dan segar dipandang mata. Menurut informasi yang didapat, salah satu orang tua korban juga sempat ikut terlibat dalam proses pembangunan gedung ini. Bahkan para santriwati juga ikut dieksploitasi tenaganya. Terkunci, pemirsa. Tapi kalau bisa saya gambarkan, ada beberapa ruangan ya, memang yang terlihat di sini adalah 2 lantai. Lalu bagaimana aktivitas para santri dan pengelola boarding school ini? Apakah warga pernah merasakan dan melihat kejanggalan aktivitas di dalamnya? Ibu tahu boarding school Madani itu sudah ada sejak kapan ya, Bu? Nah itu baru-baru. Baru-baru? Ya. Ibu tahu nggak di sana itu ada aktivitas apa aja sih, Bu? Oh ibu kurang tahu. Ini warga semuanya nggak tahu ada apa gitu di dalamnya, nggak tahu. Ya taunya ya yayasan aja. Pemiliknya siapa sih, Bu? Namanya, Bu? Yang ada di sini Pak Asep, Pak Asep. Pak Asep itu siapa? Adiknya adiknya Pak Heri. Gimana orangnya, Bu? Pak Asep itu, Bu? Pak Asep kelihatannya baik, nggak tahu kalau dalamannya ya saya juga nggak tahu. Tapi kalau untuk ini, Bu, siswa-siswi yang di sana, Ibu pernah interaksi? Ya ya Enggak pernah. nggak pernah apalagi saya. tahu-tahu udah datang polisi, Iya. tahu datang di gerbang ada aja Warga gitu. setempat weh. itu justru kaget ada apa ini gitu. Murid-muridnya di situ cewek semua, Bu? Oh, cewek semua tapi pulang semuanya gitu. Sesudah maghrib ada polisi ke sini, terusan Pak Herinya juga ada, udah keadaan diikat, terus dibawalah ke TKP, langsung keluar. Oh, pernah ngobrol juga nggak sama Ibu? Ngobrol Murid-muridnya? apa? Cuman belanja aja gitu. Oh, belanja aja. Nggak pernah Nggak ngobrol soal ngobrol kondisinya apa-apa, gimana? Nggak pernah ada yang ngadu. Kalau Nggak ada yang ngadu curiga ibaratnya gitu. ya kalau misalkan si santri itu ada yang ngadu pasti warga nggak akan diam. Heri Wirawan memang sangat piawai menyembunyikan aksi-aksi biadabnya dari warga sekitar hingga warga sama sekali tidak menaruh curiga. Meski demikian, hasil penelusuran kami di 2 lokasi telah memunculkan sejumlah fakta bahwa Heri tidak sendiri. Ada orang-orang yang ikut membantunya, yaitu istrinya yang mendiami gedung asrama di Antapani dan Asep yang oleh warga dikenal sebagai adik kandung Heri yang ikut mengawasi boarding school. Saya juga lapor Kalau kayak anak kecil, Bu, usia setahun 2 tahun, Ada 2 tahun 3 tahun anak Ibu buahnya pernah dah jajan ka dia. Kan ditanya aku ibu deh. jadi anak santri yang bawa bayi atau iya. anak usia 2 sampai 3 tahun iya, itu. katanya itu tua, anak. gitu. Oh, anak Ditanya tua. sama ibu. Kalau saya nggak pernah, saya nggak Ibu pernah. sering jajan ini anak siapa? Ini karena warung kayaknya kan. Ini anak uwa gitu. Ibu tuh curiganya anak uwa, anak punya pesantren uwa. Saya aja. Lalu, apakah kedua orang ini mengetahui kebiadaban yang dilakukan Heri? Bukankah sang istri mengetahui keberadaan anak-anak di dalam asrama? Tidakkah Asep mengetahui santriwati saat hamil dan melahirkan? Di mana bayi-bayi itu tinggal? Bagaimana Heri menyembunyikan keberadaan mereka dari istrinya jika si istri memang tidak mengetahui? Dan bagaimana menyembunyikannya dari warga sekitar? Penelusuran kami lanjutkan
Kali ini kami mencoba untuk mengetahui informasi tentang kondisi para korban. Kami pun bergerak keluar kota Bandung. Sebab berdasarkan informasi yang kami terima, umumnya para korban berasal dari keluarga tidak mampu dari wilayah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota dan terpencil. Saat ini kami sedang dalam perjalanan untuk menemui pihak dari keluarga korban pelecehan seksual. Ini membutuhkan waktu sekitar 4,5 jam untuk sampai lokasi. Kita akan menggali dan juga berbincang langsung dengan pihak keluarga korban pelecehan seksual mengenai bagaimana peristiwa yang kemudian menimpa korban, yang kemudian juga menimpa 21 santriwati di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita akan temukan faktanya. Kami berkendara lebih dari 5 jam untuk tiba di lokasi tempat keluarga korban tinggal. Suasana khas pedesaan yang tenang segera menyapa tim fakta. Saat ini saya sudah sampai di kediaman atau tempat tinggal dari korban. Ini di wilayah Kabupaten Garut, tapi saya tidak akan menyebutkan secara pasti lokasinya di mana, karena untuk kepentingan menjaga psikologis korban sekaligus keluarga dari korban. Kita akan coba menemui pihak keluarga pada malam hari ini. Dari keluarga korban, kami akhirnya mengetahui bagaimana awal mulanya hingga peristiwa-peristiwa tragis yang menimpa para korban terjadi. Sebagian orang tua menyatakan setuju menyekolahkan putra-putri mereka karena terdakwa menyatakan akan mendidik mereka dalam sebuah pesantren. Kemudian anak bapak ini bercerita mengenai apa yang kemudian dialami, atau bahkan bapak bisa tahu ada kejadian ini, itu awal mulanya gimana, Pak? Ya Kak, awal mulanya kemarin kan waktu hari raya bulan puasa itu kan, dia pulang tanggal 26 lah bulan puasa waktu itu. Ketika datang dari habis terawih, datang dia ke sini malam-malam ya sekitar jam 9-8 lah, dia bawa sama kakaknya. Dia itu, saya tuh melihat anak itu kan, kok ini anak kayak gede amat gitu kan, kelihatan saya tuh, termasuk mungkin sama mamanya kan. Ketika habis lebaran ada ipar saya dari Tasik, sama ya juga anaknya di sana, cuman dia tuh nggak jadi korban. Dia menelpon sama kakaknya yang pertama, tolong katanya si adek kamu itu tanya, dia itu pernah di sana di Bandung katanya beli tespek kan gitu. Saya ditanya sama mamanya dan beberapa bulan, dia nggak mengaku, beberapa hari nggak mengaku. Saya dipaksa lah ya gitu kan sama istri saya, terus akhirnya dia mengaku bahwasanya pernah bukan dihamil, jadi pernah seperti itulah ditubuhi sama si pelaku. Mengaku gitu bahwa saya ini udah hamil gitu kan. Berapa bulan waktu itu, Pak? Dia bilang nggak tahu. Ternyata kan waktu itu kalau mengingat anak yang dilahirkan itu saat ini berarti 6 bulan lah, kira-kira sekitar 6 bulan itu waktu, kalau bisa hitung-hitung ya sekitar waktu saya ditanya itu 6 bulan lagi, 6 bulan anak saya lah. Anak bapak ini sempat tidak bercerita apa yang kemudian dialami selama sekolah di sana setelah bapak tahu bahwa anak bapak ini tengah mengandung waktu itu, usia kandungan 6 bulan? Cerita tidak waktu itu? Nggak cerita apa-apa. Dia malah ngedrop gitu waktu itu, langsung ngedrop gitu, nggak ngomong, nggak apa, malah nangis gitu kan ketika ketahuan sama saya, ketahuan sama ibunya. Dia itu sampai saat ini nggak cerita apa-apa tentang di sana. Pak, tentu kan nanti kan kita masih menunggu ya Pak ya, nanti vonisnya seperti apa, hukuman yang akan dijatuhkan juga seperti apa. Tapi kalau kita melihat kemarin tuntutan itu kan 15 tahun ya Pak ya. Nah, respon dari Bapak sebagai ayah dari korban seperti apa? Ya makanya, ya saya ini kalau hanya 15 tahun saya kira itu nggak adil lah bagi saya. Soalnya ini orang seperti saya ini hanya ingin mencari keadilan gitu. Kalau menurut saya itu, kalau memang ini hanya 15 tahun, saya bilang ada saja yang penjara kan gitu. Mungkin saya akan patahkan leher dia itu, benar-benar saya tuh. Saking saya ini mirisnya, saya bukan berarti saya benci sama siapapun, enggak. Cuma saya ini ingin mencari keadilan lah dari pemerintah, dari
yang penegak hukum itulah harapan saya. Situasi yang sama juga kami dapatkan dari penuturan Mulyadi, nama yang sengaja kami samarkan tentang pesantren yang dimaksud. Mulyadi mengaku pernah ikut terlibat dalam proses pembangunan Madani Boarding School serta menyumbangkan 400 batang bambu. Bahkan Mulyadi sempat lebih dari 1 bulan tinggal di bangunan boarding school itu ketika proses pembangunan berlangsung. Dibilang kuli bangunan begini ya Bu, ya setelah saya tahu gitu kan yang di Cibiru itu saya ikut membangun dari nol. Bahkan bambunya juga 400 batang dari sini, dari kampung saya ini. Jadi begini, ketika waktu pengecoran, anak-anak santri itu disuruh mengutin ember adukan itu. Sampai belepotan gitu, neng-teng aduk gitu. Iya. Iya betul ya Pak, Iya. berarti ya Pak, kegiatannya ya Pak ya. Iya. Sejak awal, keluarga meyakini bahwa anak-anak mereka menjadi santriwati di sebuah pesantren milik terdakwa Heri Wirawan. Karena itu, keluarga para korban sedikit pun tidak merasa curiga pada sosok Heri Wirawan. Padahal Mulyadi sempat mencurigai saat putrinya meminta dibelikan baju anak-anak. Sang putri menyatakan baju itu untuk anak dari pemilik yayasan sebagai oleh-oleh. Tanpa menaruh curiga, Mulyadi pun membelikan baju itu. Selain itu, Mulyadi yang kerap menjadi utusan warga untuk menyampaikan titipan maupun pesan dari keluarga kepada para santri, juga menyebutkan pernah merasa marah dan nyaris berkelahi dengan orang tua korban lainnya saat diberitahu bahwa putrinya telah punya anak setelah diperkosa Heri Wirawan. Saya awal mula peristiwa ini terjadi tahunya itu dari anaknya Pak Salim. Coba dong tanya anak kamu itu. Tanya gimana kata saya. Ya coba aja tanya. Nah, aku nggak punya anak itu atau ngandung gitu. Saya kan nggak percaya. Sempat sampai emosi gitu. Nah coba-coba saya ngobrol sama istri di situ. Mah kata saya gitu. Anak kamu itu si Tete itu jangan suruh ke Bandung dulu. Saya di sini sempat bongkar terus didengar gitu ya. Nah, setelah ditengok sama istri saya, anak saya itu malah menangis. Saya langsung dilihat, langsung menangis, histeris nangis, menjerit. Lalu ditanya sama istri saya, kenapa teh nangis gitu. Mama mau tanya, itu anaknya Pak Salim katanya lagi hamil. Dia langsung nangis, lebih kencang nangisnya itu. Kenapa kok nangis? Mama jawab katanya, ya kata anak Pak Salim kamu itu udah punya anak. Iya, berapa tahun katanya, 1,5 tahun. Di mana katanya sekarang anak kamu itu ada base campnya mah katanya gitu. Itu khusus untuk yang udah punya anak yang lagi hamil ada di situ gitu. Bahkan saya itu mengalami kelaparan. Lalu bayinya itu dikasih teh manis. Terus kebutuhan sehari-hari mereka gimana untuk makan dan lain-lain itu siapa yang menyediakan? Menurut informasi dari anak saya itu kan ada kakak kelasnya, itu yang memasok. Oke, ini dia memasok semuanya dia. Kakak kelas ini juga mengalami hal yang sama nggak? Sama, cuma katanya nggak sampai punya anak, soalnya dihalangin lah pakai disuntik semacam suntik KB gitulah. Nah Pak, anak Bapak sempat cerita nggak? Kan tadi Bapak mengatakan bahwa pelaku ini tinggal dengan kakaknya ya? Iya. Di sekolahan tersebut atau pondok pesantren ya, Iya. istilah yang tadi Bapak sebut. Kakaknya ini juga mengetahui nggak ada kegiatan atau peristiwa ini yang terjadi di sana? Saya pernah tanya gini sama kakaknya itu, Bang namanya itu. Itu yang tidur siapa? Yang mana? Yang kecilnya itu, anak bungsu saya. Nah setelah saya tahu dari anak saya, bahkan anak saya bilang itu bukan anak bungsunya Bang. Salah satunya anak korban. Cerita anak saya, sesudahnya anak saya melahirkan itu sempat diasuh sama ibu tirinya si predator itu, si pelaku itu. Anak saya itu mau disetubuhin itu Bu. Fakta menarik kembali kami temukan. Ada nama baru yang disebut warga, selain istri Heri dan Asep yang disebut-sebut warga sekitar gedung asrama dari boarding school.
ada nama Bambang dan Ibu Tiri Heri Wirawan yang ikut terlibat dalam pengelolaan sekolah itu. Bambang disebut-sebut pernah mengantarkan salah satu santriwati bersalin di bidan. Sementara Ibu Tiri Heri sempat ikut merawat bayi-bayi yang dilahirkan para santriwati di sebuah base camp khusus yang digunakan untuk menyembunyikan santriwati yang hamil maupun bayi-bayi mereka. Lalu sejauh mana keterlibatan keluarga dalam hal pengelolaan yayasan yang dibangun Heri? Benarkah mereka tidak mengetahui perilaku jahat Heri Wirawan? Atau mereka sengaja membiarkan dan menutup-nutupi kebiadaban Heri? Siapakah sosok Heri Wirawan sesungguhnya? Mengapa banyak warga yang akhirnya tertipu? Bagaimana dia mengawali aksi-aksinya? Kami coba mencari orang yang awalnya mensosialisasikan keberadaan pesantren Heri di lokasi tersebut. Dan Kang Mulya ini informasinya adalah orang yang kemudian mengenalkan sekolah yang dipimpin oleh pelaku. Begini, karena istri saya punya ikatan saudara sama si istri pelaku ini. Dia menanyakan barangkali ada anak-anak yang mau sekolah di situ dengan tanpa biaya. Yang dia janjikan pembelajarannya sekolah homeschooling itu ya, yang gurunya datang ke rumah itu kan. Terus mata pelajarannya dari sisi agama 50% katanya, dan dari pendidikan yang lainnya, pendidikan formalnya 50%, jadi 50-50 antara keagamaan dan juga kesekolahannya gitu. Pada akhirnya kemudian Kang Mulya ini mengajak anak-anak untuk bersekolah di sana, itu gimana ceritanya? Saya berani menunjukkan atau membuka jalan untuk anak-anak masuk ke sana, karena yang satu tadi dari sifat dia itu kesehariannya orang yang baik, berwibawa, kayak bicaranya juga nggak menimbulkan kecurigaan yang dia lakukan seperti ini ya. Pokoknya nggak ada kecurigaan sampai dia melakukan seperti ini, nggak ada kecurigaan. Makanya saya berani mengarahkan anak-anak masuk ke sana. Kenapa? Karena yang pertama yang saya tahu, dia ini sempat masuk nyantren di salah satu pesantren di daerah Garut yang nggak usah pelaku ini yang nggak usah saya sebutin ya nama pondok pesantrennya. Dan yang saya tahu, karena saya memang melihat dan memegang dan juga membuka kitab yang dia aji di pesantren itu, kitab kuning, dan pemahamannya sama dengan saya. Makanya saya memastikan bahwa orang ini tidak mempunyai manhaj yang berbeda seperti saya. Makanya saya berani mengarahkan anak-anak masuk ke sekolahnya dia. Saya bilang ini untuk saya pribadi ini sekolah, bukan pesantren. Oke. Jadi total ada berapa orang atau anak-anak yang kemudian berhasil atau masuk ke sekolah tersebut? Kalau dari sini ya, yang saya arahkan awalnya ada 6 orang, tapi yang 2-nya itu udah keluar duluan sebelum terungkapnya kasus ini. Keluarnya kenapa? Kang Mulya tahu? Nggak tahu kenapa, yang saya tahu dia pengen keluar aja dari sana. Berdasarkan keterangan keluarga para korban, Ustadz yang namanya kami samarkan ini mengaku merasa tertekan dan tidak lagi mau mengajari anak-anak di daerah tersebut untuk mengaji. Oke, karena saya terus mendapat informasi bahwa pelaku ini tinggal di sekolahan tersebut yang memang ini menjadi lokasi yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pelecehan seksual ini bersama dengan
kakak pelaku. Jadi mereka berdua ini tinggal di lokasi tersebut, itu betul nggak? Ya betul. Kenapa saya bilang betul? Kenapa saya bisa menyatakan bilang betul? Karena gini, kebetulan keponakan istri saya yang tadi saya ceritakan udah kuliah itu kan, dia juga menjadi korban dan juga mempunyai seorang anak, dan sekarang anaknya ada diasuh sama saya karena alasannya saya kasihan melihat pendapatan orang tuanya sangat minim ya. Dia untuk melanjutkan kuliah, kalau kuliahnya dulu sebelum terbuka kasus ini dibiayai sama si pelaku. Kalau sesudah terbuka, mana mungkin kan dia bisa membiayainya kan. Nah, maka dengan itu saya menawarkan, udah anaknya sama saya aja, itu pun kalau diizinkan. Dan dia mengizinkan untuk dibawa ke sini. Dan saya bawa ke sini pun tidak terlepas atas persetujuan orang-orang tua korban yang ada di sini. Karena takutnya ada asumsi saya mengumpulkan anak-anak si fasilitator ini dibawa ke sini. Itu pun atas persetujuan itu. Dan saya sampai ditanya gini, siapa yang menemani kamu di saat melahirkan? Nah, dia bilang dia diantar sama Bang dan Puji. Nah, yang saya tahu Bang ini kakaknya si pelaku. Puji siapa? Puji itu anak didiknya yang ada kaitan ikatan saudaranya. Katanya sepupunya, kalau nggak salah sepupunya si pelaku ini. Jumlah korban yang melaporkan kasus pemerkosaan Heri terus bertambah. Awalnya informasi yang disampaikan korban berjumlah 12 orang santriwati. 8 diantaranya sudah memiliki anak, bahkan belakangan jumlahnya telah menjadi 21 orang. Dalam proses persidangan, keluarga para korban mendapat informasi bahwa Heri hanya bakal dikenai hukuman antara 15 hingga 20 tahun. Mengenai hal ini, keluarga korban menyatakan sungguh-sungguh merasa tidak terima, mengingat korban tidak hanya satu orang, tapi banyak. Dan dalam kehidupan mereka yang serba sederhana di daerah desa yang jauh, membesarkan bayi dan mendidik anak-anak yang telah dilahirkan oleh putri mereka bukan perkara mudah. Kan sudah tahu sejak Mei 2021 ya, Kang ya. Tapi kan kemudian masyarakat atau publik ini kan baru mengetahui itu kan di akhir bulan atau akhir tahun ini, di Desember 2021. Nah, tanggapan dari Kang Zainal selaku keluarga dan juga kakak kandung dari korban ini seperti apa? Ya kan dulu pas waktu mengetahui kejadian tersebut, kami ya keluarga melakukan pelaporan ke Polda Jawa Barat. Kemudian ya dari termasuk dari beberapa pihak juga, termasuk dari Polda juga, bahwa kasus ini jangan di up di media ataupun jangan disebarluaskan, dikarenakan tadi untuk melindungi privasi si korban. Tetapi setelah saya tahu bahwa tuntutan yang mungkin nanti dijatuhkan oleh jaksa itu hanya 15 tahun penjara, saya bersama salah satu keluarga saya juga berusaha untuk mengekspos atau meng-up kasus ini ke media, agar nantinya mudah-mudahan kalau setelah kasus ini diangkat di media, semua orang sudah tahu, mudah-mudahan hukumannya akan lebih berat dari 15 tahun penjara tersebut. Ya mudah-mudahan bisa sampai dihukum mati ataupun ya ada hukuman yang setimpal lah atau yang pantas lah daripada hukuman 15 tahun penjara tersebut. Saya cuma ingin memenggal kepalanya, asli. Saya ingin penggal kepalanya, kemudian saya bawa. Karena apa? Karena kalau menurut hukum Islam, kejadian seperti ini sudah halal darahnya, Bu.
Karena terlepas kita negara hukum, kita ada di Indonesia, ada hukum negara. Tapi kalau menurut aturan Islam itu darahnya sudah halal. Kalau menurut aturan Islam, makanya saya kalau ketemu, saya ingin saya lakukannya itu, saya ingin memenggal kepala si pelaku tersebut. Tentang rendahnya tuntutan yang bakal dikenakan kepada terdakwa Heri ini tidak sepenuhnya dibenarkan oleh aparat penegak hukum. Setidaknya demikian yang disampaikan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Dodi Ghazali Emil. Menurutnya proses persidangan masih belum selesai. Pihaknya dan mungkin juga hakim masih sangat bisa menerima masukan dari masyarakat karena proses pengungkapan kasus masih berlangsung. Pasal 81 ayat 5 disebutkan, saya bacakan Pak, bahwa pelaku pemerkosaan terhadap anak yang menimbulkan korban lebih dari satu dapat terancam pidana mati hingga seumur hidup. Nah, kenapa kemudian ini tidak dimasukkan dalam surat dakwaan? Tadi di primer dan subsidiar sudah saya sampaikan ada ayat 5-nya. Ada ayat 5-nya. Jadi pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 5. Ada ayat 5-nya. Kemarin saya bertemu langsung dengan korban, dengan pihak keluarga dari korban. Pihak keluarga dari korban bercerita bagaimana kemudian ada pihak-pihak tertentu, dalam hal ini ada keluarga, itu versi keluarga korban, mengatakan, saya sebut, ada ibu tiri dari pelaku, kemudian ada kakak kandung dari pelaku yang juga turut mengasuh bayi yang dilahirkan oleh korban pelecehan seksual. Termasuk juga proses persalinan ini didampingi oleh pihak dari kakak kandung pelaku. Itu menjadi masukan bagi kami nantinya. Tentunya apabila hal tersebut ada informasi yang bisa jadi masukan, tentunya jaksa penuntut umum juga memiliki catatan tentang tersebut. Kalau misalnya itu pernah disampaikan di persidangan, itu akan menjadi bagian dari tuntutan kami yang nantinya akan menjadi masukan bagi hakim dalam memutus perkara tersebut. Seperti apa putusannya, itu akan menjadi masukan bagi penyidik. Juga saat disinggung mengenai kemungkinan penyalahgunaan anggaran yang diberikan pemerintah terhadap yayasan milik Heri Wirawan, baik dari masyarakat maupun pemerintah, Dodi menyatakan bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah memerintahkan penyelidikan mendalam seputar aliran dana yang masuk ke rekening yayasan milik Heri Wirawan. Jika ada penyalahgunaan anggaran bantuan pemerintah, bukan tidak mungkin penegak hukum akan memeriksa seluruh jajaran terkait. Sementara itu, proses pemulihan psikologis para korban juga menjadi persoalan serius. Sejauh ini, Atalia Pararatia, istri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sekaligus Bunda Forum Anak Daerah Jawa Barat, menyebutkan pihaknya sejak awal telah berupaya untuk mengawal kasus ini secara cermat dan hati-hati. Ketika awal kejadian ini diproses, dan itu kan sudah sekian lama ya, dari mulai bulan awal Mei akhir, terus Juni awal itu kami proses terus. Mereka juga sudah didampingi ya, sampai mereka juga diberikan pendampingan oleh psikolog ya terkait dengan psikisnya, trauma healing itu dilakukan. Itu sudah mulai mereka menerima keadaan. Nah kemudian mereka sudah biasa, tapi kemudian hebohan di media. Kehebohan di media ini menurut saya terlalu berlebihan begitu ya. Nah jadi kan ini menurut saya tidak bagus begitu. Jadi ketika kejadian ini bergulir dengan luar biasanya, ekspos media, termasuk media sosialnya luar biasa. Ada begitu dampak yang cukup besar juga terhadap korban. Dampaknya cukup besar, dan bukan cukup besar lagi, sangat besar. Karena ini anak-anak ini ternyata mereka ketika mendengar itu mereka menjeritkan. Termasuk ada beberapa anak yang pada waktu itu kondisinya sudah baik-baik saja, karena tidak semua lingkungan tahu pada awalnya begitu ya. Saya pun menerima surat dari orang tua permohonan agar supaya mereka tidak diganggu begitu, karena ini berkaitan dengan psikis anak-anak. Soal hukuman setimpal terhadap terdakwa dan pemulihan kondisi korban merupakan masalah yang serius yang menjadi harapan keluarga korban. Meski hukuman tidak akan mampu mengubah kondisi para korban, setidaknya rasa keadilan mereka dapat terpenuhi. Sampai saat ini jumlah korban pelecehan seksual di wilayah Bandung, Jawa Barat terus berkembang.
menjadi harapan kita bersama agar pemulihan dan pendampingan psikologis terhadap para korban pelecehan seksual bisa berjalan secara optimal. Dan khususnya bagi predator seksual bisa ditindak tegas secara hukum. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.